Doa malam umat Kristen adalah ungkapan syukur dan permohonan kepada Tuhan di akhir hari. Contohnya, Tuhan, terima kasih atas hari ini. Lindungilah aku dan orang-orang yang aku kasihi dalam tidur. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Doa malam Kristen biasanya mencakup ungkapan syukur, mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan sepanjang hari, permohonan perlindungan, memohon perlindungan Tuhan saat tidur dan di malam hari, mohon pengampunan, meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, doa untuk orang-orang terkasih, memohon perlindungan dan berkat bagi keluarga dan orang-orang yang dicintai. Contoh doa malam Kristen lainnya. Bapa Surgawi, saat malam tiba aku datang ke hadapan-Mu. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, jagalah aku dan orang-orang yang kukasihi saat kami tidur. Ya Tuhan, saat aku berbaring untuk beristirahat, aku mencari kedamaian dan ketenangan dari-Mu. Lindungilah aku dari bahaya, baik dari segi fisik maupun spiritual. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Allah Bapa yang pengasih, aku menundukkan kepalaku untuk tidur dan bersyukur atas hari yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku mohon penyertaan-Mu dalam istirahatku malam ini dan bimbingan-Mu untuk menjalani hari esok. Anda dapat memodifikasi doa-doa ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi Anda. Yang terpenting adalah doa yang tulus dari hati. Thanks for watching. Bunda Maria di Fatima melakukan penampakan diri kepada 3 anak gembala, Lucia, Francisco, dan Jacinta di Fatima, Portugal, pada tahun 1917. Penampakan ini berlangsung dari Mei hingga Oktober, setiap tanggal 13. Selama penampakan, Bunda Maria menyampaikan pesan-pesan penting, termasuk 3 rahasia dan seruan untuk berdoa rosario demi perdamaian dunia. Lebih detail. Penampakan. Bunda Maria menampakkan diri 6 kali kepada 3 anak gembala, Lucia, Francisco, dan Jacinta, di dekat desa Fatima, Portugal. Pesan. 3 rahasia. Bunda Maria menyampaikan 3 rahasia kepada anak-anak tersebut. Doa rosario. Bunda Maria berulang kali meminta anak-anak untuk berdoa. Rosario setiap hari demi perdamaian dunia, pertobatan para pendosa, dan berakhirnya Perang Dunia I. Pentingnya persembahan. Bunda Maria juga menekankan pentingnya mempersembahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Mukjizat. Di bulan Oktober 1917, Bunda Maria melakukan mukjizat matahari yang disaksikan oleh ribuan orang. Thanks for watching. Dalam Kristen, gembala, dari bahasa Yunani poimen, merujuk pada seorang pemimpin atau pelayan gereja yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengajar, dan merawat jemaat, domba-domba Tuhan. Mereka dianggap sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk membimbing jemaat dalam pertumbuhan rohani dan kebenaran firman Tuhan. Lebih detail. Peran gembala. Gembala memiliki peran penting dalam mengarahkan, mendidik, dan merawat jemaat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jemaat tumbuh dalam iman dan memahami kebenaran Alkitab. Hubungan dengan domba. Jemaat seringkali disebut sebagai domba-domba yang perlu dijaga dan dirawat oleh gembala. Tugas utama. Tugas utama seorang gembala adalah untuk memelihara dan melindungi jemaat dari bahaya rohani, serta memastikan mereka menerima makanan rohani, firman Tuhan, dan bimbingan yang diperlukan. Contoh Alkitab. Dalam Alkitab, tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, dan Daud juga disebut sebagai gembala, menunjukkan peran pemimpin dan pengembala dalam sejarah umat Tuhan. Yesus sebagai gembala agung. Yesus sendiri disebut sebagai gembala agung, yang telah memberikan teladan sempurna tentang bagaimana seorang gembala yang baik harus mengasihi dan melindungi domba-dombanya. Tanggung jawab. Gembala juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jemaat tidak hanya menerima makanan rohani, tetapi juga mengalami pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dalam kehidupan rohani mereka. Thanks for watching.